Sebuah kota di Ukraina yang diisukan sebagai kota hantu dan terdapat banyak mutan. Benarkah seperti itu? Inilah bencana Chernobyl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku, Tamara Delf. Hari ini aku akan membahas tentang bencana Chernobyl. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dan benarkah sebuah kota yang terletak di dekat Chernobyl menjadi kosong setelah ditinggalkan? Dan benarkah kota itu menjadi kota hantu? Kita akan membahasnya di video ini, tapi sebelumnya aku minta tolong kalian untuk klik dulu tombol subscribe sebagai bentuk kalian mendukung channel aku. Terima kasih. Nah, aku akan membahas dulu di mana sebenarnya kompleks PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl berada. Mengutip dari World Nuclear Association, PLTN ini berada sekitar 130 km sebelah utara Kiev atau ibu kota Ukraina dan kurang lebih 20 km dari perbatasan Belarusia. Mengutip dari Russia Beyond, ada sebuah kota yang letaknya tidak jauh dari Chernobyl. Ini adalah sebuah kota dengan jarak 3 km dan populasi penduduknya bekerja di PLTN tersebut. Kota ini adalah kota yang termasuk modern karena di tahun 1970-an sudah tersedia fasilitas-fasilitas mewah seperti bioskop, sarana perbelanjaan, dan bahkan sekolah yang mampu menampung 5.000 siswa. Dan ternyata di kota ini juga terdapat 48.000 jiwa. Mengutip dari World Nuclear Association, pembangunan Chernobyl ini dimulai tahun 1970. Jadi di dalam Chernobyl ini ada 4 reaktor nuklir. Unit pertama dan kedua dibangun di tahun 1970 dan 1977. Sementara unit ketiga dan keempat diselesaikan pembangunannya di tahun 1983. Dan ternyata mereka sedang mengusahakan untuk membangun unit kelima dan keenam. Namun tidak selesai karena adanya bencana Chernobyl. Mengutip dari Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, kejadian ledakan Chernobyl ini terjadi di tanggal 26 April 1986, tepatnya pada pukul 1:23 waktu setempat. Kenapa bisa sampai reaktor nomor 4 ini meledak? Apakah karena teknologi keselamatan yang kurang atau memang karena ulah manusia? Nah, kecelakaan ini diakibatkan karena operator reaktor nuklir ini mencoba eksperimen tapi tidak mengutamakan keselamatan. Sehingga pada saat dilakukannya eksperimen terjadi sebuah lonjakan daya yang akhirnya menyebabkan sebuah ledakan yang sangat besar. Ledakan ini menyebabkan kebakaran hebat yang berlangsung selama seminggu penuh dan melepaskan debu partikel radioaktif ke udara. Ledakan ini membahayakan bagi operator di sekitar reaktor karena radiasi alfa, beta, dan gamma memancar langsung dari pusat reaktor yang perisai radiasinya telah rusak. 2 operator langsung meninggal dunia di tempat dan setidaknya ada 28 orang yang kemudian menyusul meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit, dan partikel radioaktif yang terbang ke udara dalam jumlah yang sangat banyak. Mengutip dari NatGeo, jumlah radiasi dari bencana ini mencapai 100-400 kali lebih besar dibanding bom yang dijatuhkan oleh Amerika di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang. Bahkan PLTN ini kemudian tidak bisa lagi digunakan karena kemungkinan udara akan bersih setelah 20.000 tahun kemudian. Mengutip dari World Nuclear Association, setelah terjadinya ledakan di reaktor nuklir nomor 4, setelah itu pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke PLTN, dan di sanalah para pemadam kebakaran bekerja sangat keras. Mereka berusaha memadamkan api dengan menyemprotkan air. Namun pada saat itu usahanya hanya berjalan setengah hari saja karena khawatir air yang mengalir ini justru membanjiri reaktor 1 dan reaktor 2. Kemudian didatangkan helikopter yang membawa pasir, tanah liat, bahkan timbal sebanyak 5.000 ton untuk dapat memadamkan api dan untuk membatasi pelepasan radioaktif terus keluar ke udara. Terjadi kebakaran hampir selama 1 minggu dan ternyata 6 orang dari pemadam kebakaran dinyatakan meninggal setelah terkena radiasi nuklir. Mereka tidak mengetahui seberapa buruk efek dari reaksi nuklir tersebut. Di tanggal 27 April 1986 atau 1 hari setelah terjadinya kecelakaan nuklir, penduduk Pripyat ini kemudian dievakuasi sebanyak 48-50.000 orang. Awalnya kecelakaan ini ditutup-tutupi oleh pemerintah Uni Soviet karena mereka khawatir ini dapat mengganggu stabilitas politik di dalam negeri ataupun stabilitas
politik di dunia internasional. Namun akhirnya kecelakaan ini diketahui oleh sebuah PLTN yang berada di Swedia. Para ilmuwan dan juga operator di PLTN Swedia ini tiba-tiba mendengar bunyi alarm sebagai bentuk lonjakan dari adanya radiasi. Pada saat itu mereka langsung memeriksa seluruh PLTN namun tidak menemukan ada sesuatu yang aneh. Mereka baru menyadari bahwa radiasi ini berasal dari Chernobyl. Pemerintah Swedia dan juga negara-negara di sekitar Ukraina langsung mendesak pemerintahan Uni Soviet agar segera mengumumkan kenapa sampai bisa terjadinya kecelakaan di Chernobyl. Karena mereka sangat takut dengan dampak dari radiasi nuklir dan mereka juga memaksa agar pemerintah untuk cepat melakukan sebuah tindakan. Setelah didesak banyak negara, akhirnya pemerintah Uni Soviet mengumumkan tentang kejadian kecelakaan nuklir di tanggal 28 April 1986. Setidaknya ada 335.000 warga yang dievakuasi karena kejadian ini. Dan setelah kejadian ledakan ini, dibuat sebuah zona eksklusif dengan jarak 30 km dari PLTN. Mengutip dari NatGeo, tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa total korban akibat bencana tersebut karena ternyata hal ini ditutup-tutupi oleh pemerintah Uni Soviet dan mereka melaporkan bahwa seluruh laporan korban hilang bersama dengan runtuhnya Uni Soviet. Dan hal yang lebih mengejutkan, belum mencapai 20.000 tahun orang-orang ini sudah kembali lagi ke tempat di mana bencana ini berasal. Jumlahnya sekitar 1.000 orang. Di tahun 2005 setidaknya WHO mencatat ada 4.000 orang yang meninggal karena terkena kanker tiroid. Kanker ini berasal dari paparan radiasi Chernobyl. Namun pada kenyataannya tidak diketahui secara pasti, kemungkinan 4.000 sampai 6.000 orang terkena dampak. Dan dampaknya adalah kanker tiroid, katarak, atau bahkan leukemia. Benarkah di kota yang sekarang kosong dan menjadi kota hantu ini banyak terdapat mutan? Nah, kita perlu mengetahui definisi mutan itu sendiri. Jadi, menurut para ahli.com, mutan adalah organisme atau karakter genetik baru yang dihasilkan dari adanya mutasi di mana di dalamnya terjadi perubahan DNA. Atau lebih spesifik, mutan adalah individu yang mengalami perubahan sifat yang diakibatkan oleh mutasi. Jadi, yang dimaksud mutan di sini bukan mutan-mutan seperti di film-film fiksi yang kita suka lihat, tapi ternyata mutan di sini dikategorikan sebagai orang-orang yang mengalami perubahan DNA. Setelah terjadinya bencana ledakan nuklir ini, pemerintah Uni Soviet memerintahkan seluruh wanita hamil untuk menggugurkan kandungannya. Sebagian wanita mengikuti karena khawatir anaknya akan lahir dalam kondisi tidak normal. Namun sebagian lagi tetap mempertahankan kehamilannya sehingga pada saat dilahirkan anak-anaknya dalam kondisi tidak normal. Dampak lain adalah terjadinya mutasi hewan. Di tahun 1990 setidaknya ada 400 hewan ternak yang lahir dalam kondisi yang tidak normal. Jadi ada hewan-hewan yang lahir dengan mata yang menonjol sebelah atau bahkan kepalanya ada dua atau bahkan ukuran badan dan kepalanya ini berbeda, lebih besar kepala atau bahkan jauh lebih besar badannya. Dan bahkan ada juga hewan-hewan yang lahir dan tumbuh namun tidak sesuai dengan ukuran aslinya, bisa lebih besar atau bahkan lebih kecil. Setelah terjadinya ledakan nuklir, pemerintah membuat sebuah sarkofagus yang berfungsi untuk menahan radiasi yang terus keluar dari reaktor nomor 4. Dan ternyata setelah terjadinya ledakan, PLTN ini masih berfungsi selama 14 tahun kemudian dan baru resmi ditutup di tahun 2000. Ada sebuah simbol perlawanan Chernobyl, yaitu dengan lahirnya seorang anak perempuan bernama Marika. Anak ini lahir di zona yang terkena dampak langsung dari nuklir. Marika ini lahir dari seorang ibu bernama Lydia dan ayah yang bernama Mikhail. Menurut banyak informasi, ayahnya ini bekerja sebagai pemadam kebakaran di PLTN tersebut. Dan pada saat itu, otoritas Ukraina memerintahkan agar Lydia menggugurkan kandungannya. Namun, Lydia tetap bertahan untuk mempertahankan kelahiran anaknya. Sehingga pada saat anaknya ini lahir, Lydia tidak dibantu siapapun kecuali suaminya. Keberadaan anaknya ini bahkan disembunyikan oleh otoritas Ukraina karena khawatir efek yang timbul di kemudian hari. Dan ternyata setelah anak ini lahir dan tumbuh menjadi anak yang normal, banyak sekali kecaman terhadap Lydia yang mengatakan bahwa Lydia ini adalah seorang pembunuh dengan membesarkan anak di zona radiasi yang sangat hebat.
Meskipun Marika sudah tidak tinggal lagi di zona Chernobyl, tapi kedua orang tuanya masih berada di sana. Pada saat ia masih kecil, ia sempat meminum susu dari sapi yang hidup di daerah terkontaminasi, bahkan memakan rumput yang sudah terkontaminasi radiasi nuklir. Tapi yang luar biasanya, anak perempuan ini tetap hidup normal dan sehat. Dan bagaimana sekarang kondisi dari Chernobyl? Dan ada zona eksklusif di sana sepanjang 30 km. Ternyata sekarang kota Pripyat yang letaknya dekat dengan PLTN tersebut menjadi sasaran untuk wisata. Banyak orang yang berbondong-bondong datang ke sana hanya untuk mengetahui bagaimana kondisi kota itu sekarang. Dan ternyata kalau aku lihat di tayangan-tayangan YouTube dokumenter dari kota tersebut, terlihat bahwa kota itu seperti kota mati dan memang seperti kota hantu. Dan bahkan banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah rusak, taman bermain yang sudah menjadi sangat mengerikan. Dan aku paling takut ngeliat boneka-boneka di sana yang tertinggal atau memang sengaja ditinggal oleh anak-anak karena mereka terlalu cepat untuk dievakuasi. Dan banyak juga tergeletak masker-masker oksigen di sana. Itu hal yang paling mengerikan. Dan ternyata untuk masuk ke daerah Chernobyl ini memerlukan izin, tidak semudah itu. Bahkan mereka harus menggunakan perlengkapan khusus dan jam kunjungan itu dibatasi. Nah, karena ketatnya, maka banyak orang-orang yang datang secara ilegal untuk bisa mendokumentasikan bagaimana kondisi kota tersebut. Dan itulah informasi mengenai bencana Chernobyl yang sudah aku rangkum untuk kalian. Semoga bermanfaat. Nah, sekarang waktunya aku mau ngobrol-ngobrol santai lah sama kalian sebelum aku closing nanti. Jadi kemarin banyak komen-komen yang masuk di video, juga DM Instagram nanyain, Kak, sebenarnya waktu syuting itu kakak pakai teleprompter atau matador atau ada tulisan yang dipajang di samping kamera, itu sebenarnya nggak ada. Karena contekan aku adalah ini semua. Kalian harus lihat itu. Jadi aku sampai berada di titik ini melalui proses yang panjang sampai akhirnya bisa memiliki kenyamanan untuk bisa bicara di depan kamera. Karena kalian juga pasti tahu kan gimana caranya ngomong di depan kamera itu susahnya seperti apa. Kamera itu benda mati dan gak bisa diajak berkomunikasi. Tapi gimana caranya aku bisa menyampaikan kata-kata sebuah informasi sampai enak didengar sama kalian. Nah, bahkan ya video pertama aku aja nih aku private beberapa waktu yang lalu. Kenapa? Karena aku aja malu buat liatnya lagi, malu beneran deh sama aku di private. Nah, sebagian kalian ini nyangkanya video pertama aku itu Aztec. Di Aztec tuh ada yang komen, kakak ternyata kakak sereceh itu. Aduh, aku udah minta di private, belum di private juga itu video, malu aku sebenarnya. Tapi ya, one day insya Allah aku buka kalau udah 100.000 subscriber ya, aku janji sih. Aku buka tapi cuma 1 hari aja, terserah kalian mau komen apa, terserah kalian mau maki-maki aku seperti apa. Karena aku mau memperlihatkan kepada kalian bahwa aku tidak instan untuk sampai di posisi ini. Tapi 1 hari aja, dan tolong diingatkan nanti kalau udah 100.000 subscriber, video pertama kakak jangan lupa kak, gitu ya. Aduh, video itu sebenarnya mempermalukan diri aku sendiri, tapi ya nggak apa-apa lah buat kalian, buat belajar kalian juga, semoga bermanfaat sih ke depannya. Udah segitu aja dulu, capek. Udah segitu aja dulu ya, terima kasih kamu udah nonton video aku dan semoga video aku selalu bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, sama dinyalain lonceng notifikasinya. Buat kamu yang belum subscribe, kamu tolong di subscribe dulu lah sebagai bentuk kamu mendukung channel aku. Sampai ketemu di episode selanjutnya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.